Akhirnya Mami Iza ditahan oleh Polda Jatim buntut pencemaran nama baik bos MS Glow dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Yuk kita simak gimana beritanya dan komentar para netizen. Nah, Mami Zega saat dikirim ke Polres. Pakai baju ulen akhirnya. Zega ditahan terkait pencemaran nama baik. Selebgram transgender ini resmi ditahan di Rutan Polda Jatim, Jumat dini hari, usai pemeriksaan 5,5 jam atas laporan bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Isa dijerat pasal UU ITE dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. 2 tahun penjara, guys. Restoratif Justice gagal karena tidak ada kesepakatan. Isa kini ditahan di sel perempuan sesuai KTP-nya. Isa Zega ditangkap, Nikita Mirzani sindir lihat musuh pakai baju oranye. Isa Zega, selebgram yang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani, akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada 24 Januari 2025. Ia ditahan di Rutan Perempuan Polda Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran Undang-Undang ITE atas laporan dari bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Isa Zega dijerat dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda hingga 400 juta rupiah. Menanggapi penangkapan ini, Nikita Mirzani memberikan sindiran pedas lewat media sosialnya dengan mengucapkan selamat dan mendoakan agar Isa Zega senang menempati tempat yang baru. Kekerasan dong. Isa Zega ngamuk saat dipanggil Sahrul. Pecah nih HP-nya kali. Emang repot. Betul saya kalau dia masuk penjerong, bubur merah, bubur kuning, bubur hijau, bubur kuning semua buatin buat dia. No, suasana puncak pagi-pagi begini nih, coba kita makan bubur ayam di sini sambil ngebayangin Sahrul masuk penjerong supaya dia tiap hari makannya nasi gadok. Nasi gadok nggak sih? Ya, jadi kalau Sahrul masuk penjara, gua akan pesta 7 hari 7 malam dengan tumpengan. Buat kamu netizen yang mau ikutan boleh-boleh aja, monggo-monggo aja sok. Ya, ini aku lagi di puncak. Ya, kita doain penista agama segera masuk. Ya, masuk mana? Masuk kandang. Karena dia sudah menistakan agama ya, dengan memakai baju-baju syar'i di tempat yang suci, dengan pamer-pamer seolah-olah dia kebal hukum. Itu yang nggak bisa, yang nggak boleh harusnya ya. Jadi kita semua ayo kita kawal dia, yuk. Ternyata kejadian Angling Darmo itu gak cuman mengorbankan sandalku ya guys ya. Aku juga baru nge dan baru lihat bawa remuk wis gak karu-karuan ya. Bayangkan siapa yang udah ngeliat. Tapi saya mau menemui panggilan, tiba-tiba dia direkam. Aku ngeri banget. Tapi sumpah Kak Anti bisa gak usah nyari sendal. Sudah ribut masih sibuk nyari sendal. Lu malah sabar sendal. Lu ngakak, tolong. Tapi gue salut Kak Anti sama Kak Gali nggak ngelawan, keren. Gimana rasanya ditabok itu? Kuat kan ya? Aman kan ya? Aman. Sumpah itu sendal ketemu nggak sih Kak Anti? Nah, tapi boleh ya kalian suruh aku bertanya kepada penegak hukum ya, karena kebetulan aku juga punya laporan ITE di Polres Tangerang Selatan. Proses untuk dari lidik ke sidik itu sulit sekali ya, harus saksi ahli, ini itu bahasa, saksi apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, kenapa laporan Isa Zega di Jawa Timur, di Surabaya kok cepat sekali gitu loh. Setahu aku
Setahu aku ya, kalau yang prosedur dan benar Bapak tidak semudah itu. Dan setahu aku juga kalau undang-undang ITE itu, setahu aku ya yang awam ini harus ada somasi dulu, harus ada ya gitu-gitulah. Aku juga kurang paham. Coba ini aku tag ya Divisi Humas Polri, bagaimana ini undang-undang ITE bisa sampai ada penahanan yang menghempor. Ngadepin Tante Sahrul kan serba bingung ya. Bingung Bang. Serba bingung, serba salah. Pasti serba sulit. Ya gimana nggak sulit nggak serba bingung. Dilawan, tapi bentukannya kayak WC. Nggak dilawan. Malah makin kurang aja. Bingung kan? Saya nggak ada lawan. Ya bingung ya Bang. Kalau yang dilawannya cewek, ya serba repot ini. Diem aja, kagak perlu juga direspon. Jelas. Kalau lawannya cowok, ya tinggal jotos-jotosan. Kelar dong urusan. Abu aja. Tapi ini ngebingungin kan? Dilawan bentukannya kayak WC, nggak dilawan makin kurang aja. Ayo coba. Lu kalau ya bingung macam ini mau gimana? Serba bingung kan? Iya. Tindakan apa yang mesti dilakuin untuk merespon apa yang dilakukan? Bingung. Dilawan salah, nggak dilawan tambah salah. Hanya bisa berkomentar ini. Urusan kan? Iya. Sekarang gue tanya sama lu pade. Kalau lu ngadepin makhluk macam ini, lu mau ngapain? Mau lu lawan atau lu diem? Karena jujur aja nih, kalau gue pribadi sih bakal lari. Tinggal lari aja. Gue tuh dari dulu paling takut sama makhluk amfibi. Ya macam Tante Sahrul. Serba salah nih. Seriusan? Gue bisa mewek kejar-kejar kalau ngelihat makhluk amfibi macam Tante Sahrul. Karena jujur aja itu makhluk satu-satunya yang paling gue takutin di dunia ini. Makhluk amfibi macam Tante Sahrul. Takut. Halo, saya Yoloina. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Sahrul atas gelar barunya karena telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik di Polda Jatim. Hal ini tentunya bukan hal baru untuk Sahrul, karena ini adalah kali kedua Sahrul akan duduk di kursi pesakitan. Lalu apakah Sahrul bisa melalui semua ini? Mengingat akan ada satu kasus lagi yang menantinya, yaitu kasus penistaan agama yang sudah pasti melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Lalu, apakah Sahrul juga akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama yang melibatkan SS Travel? Proses hukum ini sesuai dengan keinginan Sahrul yang pernah mengatakan bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan setegak-tegaknya. Saya Yoloida, mohon undur diri. Sampai jumpa di Lambe Yolo. Halo Mang, pesen papan bunga buat ke Polda Jatim. Itulah kasus Sahrul atau Iza Jiga, Mami Iza Jiga, ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik. Sebelumnya ada pencemaran, penistaan agama. Gimana nih menurut kalian guys nih? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih di video berikutnya.